Get that pudding pie. Just don't let me get that pudding. Kisah dimulai saat Wayne sedang melakukan terapi bersama dokter kejiwaan. Hal ini dilakukan karena kejadian Wayne alami beberapa waktu lalu. Ia dipermalukan, dibully oleh seseorang dan sangat berbekas pada kejiwaannya. Dr. Yates yang bertanggung jawab pada kejiwaannya Wayne menenangkan dirinya untuk sabar dan mengikhlaskan segalanya. Walaupun dendam sangat terasa pada diri Wayne. Film pun dimulai. Dari sebuah kamar, kita diperkenalkan pada dua orang sahabat yang berprofesi sebagai streamer, Julie dan Tabitha. Mereka selalu mengabadikan setiap momen sehari-hari mereka untuk disiarkan ke para followers. Selain itu, mereka berdua punya beberapa teman yang sangat suportif. Seperti ada Beth yang mempunyai beban hidup yang sangat empuk, lalu Aiko gadis manis, ada Jeremy, Albert, dan Darin. Julie dan Tabitha lagi mengejar target mereka untuk mencapai 500.000 followers. Dan target mereka pun tercapai. Sukacita mereka rayakan. Jadi, Julie dan Jeremy ini berpacaran. Ketika orang tuanya pergi, Jeremy merayu Julie untuk bermain ke rumahnya. Namun Julie menolak karena dia ingin fokus untuk belajar masuk ke kampus. Check IT. Sending you something. Lalu tiba-tiba ada sebuah siaran streaming misterius masuk ke laptopnya Julie yang ada di sana. Yang ternyata Albert, teman mereka, lagi duduk di dalam keadaan terikat dan muncul sosok misterius berjubah hitam yang menikam tepat di kepalanya. Albert pun tewas mengenaskan. Saat kaget, masuklah Tabitha yang ternyata dia juga mendapat siaran yang sama. Sebenarnya siapakah orang ini dan apa yang sebenarnya terjadi? Di saat lagi panik, Jeremy tiba-tiba nongol dan membuat Julie menjadi kaget. Jeremy menganggap kalau siaran tadi hanyalah prank yang dilakukan oleh Albert. Sedangkan Beth dan Darin malah lagi video callan dengan saling memancing. Dengan pose yang sangat aduhai mantap, Beth menantang Darin untuk menunjukkan roket tumpulnya di hadapannya. Darin mulai membuka resleting celananya, namun tiba-tiba Tabitha menghubungi Darin yang ternyata Darin ini pacaran sama Tabitha. Tabitha meminta Darin untuk mengecek apa yang terjadi sama Albert. Akhirnya Darin pergi dan datang ke rumah Tabitha. Di sana juga ada Julie sama Jeremy. Anehnya, Darin tidak mendapat siaran misteriusnya Albert. Makanya dia santai-santai aja. Di saat semua cemas, lalu datanglah Beth dengan isak tangis manja langsung mencari pelukan hangat dari pria. Good time, Peter. He's dead. Pria yang beruntung kali ini adalah Peter yang langsung mendekap Beth dengan sangat erat. Ngomong-ngomong, Peter ini bapaknya Tabitha, cuy. Sebagai pria dewasa, Peter pun menenangkan para anak muda ini kembali untuk pulang dan bersikap tenang. Peter pun tidak lupa memberikan nomor HP-nya pada Beth jika sewaktu-waktu Beth membutuhkan dirinya. Mereka pun pada pulang ke rumah masing-masing. Tapi pas tengah malam, Jeremy tidak bisa tidur lagi sebat di belakang rumah. Melihat Wayne mengendap-endap mengintip di tengah kegelapan. Saat dikejar, Wayne malah berlari ketakutan. Keesokan harinya, Tabitha dan Julie menghabiskan waktu berolahraga bersama. Daripada pusing memikirkan video Albert, mereka memilih mencari keringat bersama-sama. Sementara itu, Darin dan Beth malah bermesraan di dalam mobil. Lagi enak-enak mengadu lidah, mereka pun dibuyarkan oleh kehadiran Aiko. Akhirnya untuk membuyarkan kecanggungan ini semua, Beth mengajak Aiko untuk memesan makanan. Sementara itu, Darin ditelepon Jeremy. Mereka membahas kehadiran Wayne di rumahnya Jeremy. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan videonya Albert? Singkat cerita, Jeremy pun datang ke restoran. Begitu juga dengan Julie dan Tabitha yang ngumpul bersama yang lain. Di sana mereka membahas Albert yang sudah menghilang lebih dari 24 jam. Khususnya, Aiko khawatir salah satu temannya menghilang entah kemana. Di sana juga ada Sheriff Willard yang tampak sangat aneh. Mereka pun akhirnya kembali berpencar mencari informasi tentang Albert. Tapi Darin sama Tabitha, mereka malah bercocok tanam. Darin bener-bener bocah culun paling beruntung. Di mobil sama Beth, di kamar sama Tabitha. Tabitha sebenarnya sudah mulai merasakan kalau Darin bermain-main di belakangnya. Tapi ya namanya Darin, sekelas fuckboy, bisa aja dia menenangkan Darin kalau di hatinya hanyalah Darin seorang. Malam harinya, Aiko ditinggal sendiri oleh ibunya yang entah pergi kemana. Dia pun bermain-main dengan laptopnya dan membuat status kalau dia sendirian aja di rumah. Tentu aja hal ini memancing sosok misterius ini untuk bersilaturahmi ke rumahnya Aiko. Aiko pun terus berlari menjauhi sosok hitam ini. Namun, Aiko diajak berenang di tengah malam yang dingin. Aiko pun dicelupkan berkali-kali ke dalam kolam, hingga akhirnya ia pun tewas mengambang dan mengapung.
Sedangkan teman-temannya seperti biasa saling video callan di rumah masing-masing. Ini memang merupakan aktivitas mereka yang sudah sering dilakukan. Di saat mereka sedang asyik bercanda, tiba-tiba kembali nih muncul siaran langsung dari rumahnya Aiko. Mereka pun melihat dengan jelas detik-detik Aiko bermain air bersama sosok misterius ini hingga ia pun tewas. Sheriff pun langsung datang ke rumahnya Aiko dan Sheriff Willard mengamankan HP-nya Aiko. Sheriff pun mulai melakukan investigasi. Ia datang ke Dr. Yates karena Sheriff mengira pembunuhan Aiko dan Albert ada hubungannya dengan Wayne. Walaupun Aiko baru aja terbunuh, tapi Darren tetap aja mau mengadakan pesta di rumahnya. Tentu hal ini membuat Jeremy marah banget. You out of your mind? Tapi mau gimana lagi, Jeremy pun pergi ke pesta Darren bersama Julie. Sedangkan Darren malah di mobil bersama Beth. Di sini Beth getol banget membuat Darren jatuh cinta sama dia. Padahal Beth udah tahu kalau Darren udah punya pacar, yaitu Tabitha, temennya sendiri. Tapi Beth mah tetap aja maju terus menggoda Darren. Singkat cerita, di rumah Darren udah penuh dengan teman-temannya dan para tetangga yang menikmati pesta kecil-kecilan di bawah matahari yang sangat menyengat. Sementara itu Julie sama Tabitha muncul dengan pakaian yang sangat mempesona dan aduhai mantap. Mempesona setiap mata yang ada di pesta itu cuy. Tapi ada si Kenzie, salah satu teman mereka yang marah-marah. Aiko baru aja meninggal kok mereka malah asik-asikan berpesta seperti ini. Gue kalau jadi Kenzie ya bakal marah juga sih. Mereka bertiga, Julie, Tabitha, sama Jeremy mencari Darren. Dia yang punya pesta kok dia nggak ada gitu kan. Pikiran mereka sih lebih ke khawatir. Sama sekali tidak mengira kalau Darren lagi mantap-mantap bersama Beth. Tuh kan, orang yang lagi mereka khawatirin lagi menikmati susu murni langsung dari sumbernya. Tapi saat mau digenjot, Darren pun menghentikan Beth. Di sisi lain, Jeremy akhirnya menceritakan kekhawatirannya. Jadi, cerita di awal film tadi itu adalah ketika Jeremy, Albert, sama Darren melakukan ide gila kepada Wayne. Wayne adalah seorang penyuka sesama jenis. Nah, mereka bertiga nih, khususnya Albert, melakukan bullying pada Wayne. Jadi, Wayne berpakaian yang tidak pantas lalu direkam menggunakan drone dan disiarkan secara langsung secara live streaming. Proof. So you throw Albert under the bus. Hal ini membuat Wayne trauma berat dan bahkan sampai dirawat oleh dokter kejiwaan, yaitu Dr. Yates. Tapi saat Sheriff Willard datang ke Dr. Yates, Wayne sudah kabur dari rumah sakit. Ini makanya Jeremy khawatir Wayne dalang di balik ini semua. Dia nuntut balas dendam kepada Albert. Tapi kalau pelakunya Wayne, kenapa Aiko juga dibunuh ya kan? Memang belum ada bukti kalau Wayne adalah pelakunya, makanya mereka masih harus terus berhati-hati dan waspada. Teman-teman pada pusing, si Beth yang gagal dapet jatah malah berlari ke pelukannya Peter, bapaknya Tabitha. Peter yang memang suka dengan ayam montok, ya udah tidak menolak gitu kan. Beth datang tanpa permisi, langsung melakukan olahraga bersama Peter. Waduh. Selesai olahraga, mereka pun pakai baju, Beth langsung pergi. Tapi di depan rumah, dia langsung dijemput oleh sosok hitam nan misterius ini. Beth dibawa ke sebuah tempat di dalam mobil dengan pakaian yang berbeda. Sedangkan sosok hitam ini mengawasi dari laptopnya. Ia pun mengendalikan drone yang disenjatai dengan pisau tajam yang menyerang Beth dengan membabi buta. Wajahnya sampai lehernya disembelih menggunakan drone hingga Beth tewas mengenaskan cuy. Julie dan Tabitha juga mendapatkan siaran streaming dadakan yang memperlihatkan nasibnya Beth tewas secara mengenaskan. Peter yang habis mengenjot Beth pun habis mandi membersihkan sisa-sisa kenikmatan olahraganya sama Beth. Disamperin oleh sosok misterius ini untuk dihabisi, diikat dari belakang. Peter pun tewas menjadi korban selanjutnya. Julie sama Tabitha pun langsung melacak dari handphonenya Beth nih untuk datang ke lokasi. Mereka pun tiba di sana, tapi yang mereka temukan malah mobilnya Darren, pacar Tabitha. Tapi di sana bukan Darren yang mereka temukan, malah rekaman saat Beth bergoyang di atasnya Darren. Di saat lagi sakit hati kalau dia diselingkuhi, mereka pun terkaget-kaget melihat mayat Beth yang sudah tidak bernyawa di bagasi belakang mobil. Mereka pun langsung nelpon sheriff dan kabur dari sana. Julie memilih untuk berlindung di rumah pacarnya si Jeremy. Tapi di sana dia malah menemukan kebun ganjanya Jeremy. Jadi selama ini dia menyembunyikan kebun ganja untuk keuntungannya. Julie pun memberitahu kalau Beth sudah tiada. Mereka pun langsung sedih dan semakin bingung sebenarnya siapa dalang di balik ini semua. Ditambah lagi Tabitha sakit hati karena tahu kalau ia diselingkuhi sama Darren.
Darren sendiri sudah dalam kondisi mengenaskan coy. Ia duduk terikat dengan banyak darah yang bercucuran dari badannya. Dan akhirnya kita pun tahu siapa dalang di balik ini semua, yaitu Albert. Dia yang di awal film tadi ternyata memalsukan kematiannya. Salah satu teman mereka yang ternyata berjiwa psikopat. Darren ternyata masih mau hidup, dia pun kabur melepaskan diri dari ikatannya walaupun kakinya sudah penuh darah. Dengan kondisi seperti ini, Darren tidak bisa berlari jauh. Tentu aja dia ketangkep lagi sama Albert. Sebenarnya, Julie ini udah ada di depan rumahnya Darren. Dia berinisiatif mencari kabarnya Darren yang tiba-tiba menghilang. Tapi tiba-tiba muncul Kenzie mengajak Julie berbicara. Makanya Darren keburu dibunuh sama Albert saat si Julie masuk ke rumahnya Darren. Saat masuk, tiba-tiba Tabitha nelpon untuk berkumpul. Albert pun merasa tenang, tapi tiba-tiba ada yang menusuk lehernya Albert hingga darah bercucuran. Loh, siapa nih yang ngebunuh Albert? Julie terkaget-kaget saat masuk ke rumah Tabitha yang sangat berantakan. Ia pun memanggil nama Tabitha berkali-kali tapi tidak ada yang merespon. Apalagi saat ia melihat tubuhnya Peter sudah tidak bernyawa. Julie pun semakin panik mencari Tabitha ke seluruh bagian rumah. Karena panik, Julie pun nelpon pacarnya untuk memberitahu kematian Peter. Julie pun langsung buru-buru ke rumahnya Jeremy, tapi Jeremy tidak ada di sana. Yang ada hanyalah laptopnya Jeremy yang terbuka gitu aja. Dia pun malah chattingan dengan sosok misterius ini yang menghabisi semua teman-temannya. Dan tiba-tiba muncul Wayne di rumahnya Jeremy. Julie pun panik dan memilih mengunci diri di dalam kamar mandi. Tidak seperti yang Julie duga, ternyata Wayne juga mencari perlindungan. Dia juga mendapat ancaman mendapat teror dari sosok ini untuk dijadikan korban. Tapi di saat Julie mulai percaya, tiba-tiba Jeremy datang dan langsung mengheadshot Wayne tepat di kepalanya hingga bercucuran darah. Mereka pun memanggil sheriff. Lagi-lagi Sheriff Willard datang membereskan ini semua. Jeremy pun mengaku kalau tanaman ganja yang ditemukan tadi itu milik sepupunya. Jeremy itu tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Ya, setidaknya hal ini berhasil membuat Julie percaya sama Jeremy. Di saat Julie mulai percaya, nggak sengaja dia melihat sebuah obeng penuh dengan darah segar. Yang dimana ini adalah obeng yang digunakan Jeremy untuk membunuh Albert. Julie pun sadar kalau pacarnya seorang pembunuh. Ia pun lari ke dalam rumah dan mengambil pisau sebagai perlindungan diri. Tapi tidak sengaja, pisau ini malah maju dan menusuk perutnya Jeremy. Jeremy pun ditinggal sendirian sementara Julie menangis tidak percaya kalau ia menusuk pacarnya. Dan tiba-tiba muncul sosok hitam yang membius Julie. Julie pun terbangun di tempat bed diculik. Ia duduk dan terikat. Dan ternyata selain Albert, dalang permainan gila ini adalah Tabitha. Sahabatnya Julie yang selalu dekat dengan dia yang melakukan hal gila ini semua. Ternyata Tabitha lah yang membunuh Albert dan menaruh obeng di mobilnya Jeremy. Pertarungan terakhir pun terjadi antara kedua sahabat ini, Julie melawan Tabitha. Mereka pun berantem layaknya wanita kebanyakan, berlari sambil teriak-teriak cuy. Julia pun mencoba melawan dengan menusuk paha Tabitha dengan obeng, sehingga membuat Julie bisa berlari lebih jauh. Tabitha pun mencoba memohon pada Julie melalui telepon. Ia membuat waktu supaya dia bisa melacak di mana keberadaan Julie. Tabitha pun terus mencari Julie dengan paha bercucuran darah. Tapi Julie tidak sebodoh itu. Ia menaruh HP di jalan dan mengecoh Tabitha. Lalu ia gebuk sahabatnya dengan batu hingga terjatuh. Tapi psikopat mah kuat. Tabitha masih bisa berdiri. Mereka pun guling-gulingan. Akhirnya Julie mengeluarkan jurus tonjokan maut yang membuat Tabitha langsung pingsan. Singkat cerita, Jeremy ternyata masih selamat dan berada di rumah sakit. Walaupun sudah ditusuk, ternyata Jeremy memaafkan Julie. 3 bulan kemudian, Tabitha didiagnosis mengalami sakit jiwa, sehingga ia perlu dirawat oleh Dr. Yates. Sedangkan Julie tetap melanjutkan streaming tanpa Tabitha di sisinya. Deadlink rilis tahun 2021. Film ini mengangkat tema cerita tentang dunia remaja yang penuh drama dan saling sikut-menyikut di belakangnya. Berawal dari bullying yang dilakukan Albert pada Wade, ternyata hal ini dimanfaatkan Tabitha untuk bekerja sama. Karena diam-diam ia mempunyai kelainan kejiwaan. Satu persatu teman mereka dibunuh secara membabi buta. Albert dan Tabitha membagi tugas, hingga pada akhirnya Albert dibunuh oleh Tabitha. Film ini memang memiliki jalan cerita yang lumayan berantakan, tapi memang film ini tuh sangat ketolong dari para pemainnya yang bening-bening dan gemes-gemes banget. Semoga kalian mendapat makna positif lah dari film ini. Berhati-hati dalam memilih teman atau sahabat, karena mungkin aja temanmu menusuk dari belakang.
Makasih yang udah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Gua cabut dan bye-bye.